Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah sebuah makalah yang cukup lama. Ini makalah disampaikan sudah 30 tahun yang lalu, berjudul Timor Timur Dulu, Kini dan Esok, sebuah tinjauan dari aspek profetik dan teologik oleh Simon Aliasir dalam serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 96. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj berbuat rusak di bumi, dan seterusnya. Ini termaktub di dalam surat 18 surat Al-Kahfi yang dilanjutkan. Tatkala Ya'juj wa Ma'juj lepas dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 96. Dalam rangka menyambut sidang raya ke-10 Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI tanggal 21 sampai tanggal 31 Oktober 1984 di Ambon, Dr. T.B. Simatupang menulis buku Iman Kristen dan Pancasila yang dicetak oleh percetakan BPK Gunung Mulia Jakarta. Dalam buku ini dijelaskan tentang tersebar luasnya kekristenan di Indonesia sebagai berikut. Di Indonesia, kekristenan datang pada waktu kebangkitan ekspansionisme Barat, yaitu yang diawali oleh Spanyol dan Portugis, kemudian oleh Belanda. Ia datang di kemuncak abad-abad pekabaran Injil, yaitu abad ke-18 dan abad ke-19 Masehi, dibawakan oleh pekabar-pekabar Injil yang sebagian besar tidak mempunyai sangkut paut dengan pemerintahan kolonial Belanda. Hasilnya ialah gereja-gereja rakyat di bagian-bagian Indonesia yang belum pernah dihindukan atau diislamkan. Orang-orang Kristen di daerah-daerah ini, misalnya Batak, Minahasa dan Irian Jaya, merasa bahwa merekalah rakyat
tidak ada perasaan minoritas pada mereka. Dengan merujuk abad ke-18 dan abad ke-19, pernyataan tersebut tidaklah salah. Sebab pada saat itu pemerintah kolonial Belanda telah meninggalkan paham gereja dan negara menyatu yang dianut oleh Eropa selama beberapa abad. Tetapi pendapat itu sangat tidak realistik. Mengapa? Karena suatu kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan. Tersebar luasnya agama Kristen di seluruh penjuru tanah air Indonesia ini tidak terpisahkan dengan kekuatan kolonialisme Barat. Dengan jujur, Dr. Victor L. Tanja mengungkap realitas sejarah baik Roma Katolik ataupun Protestanisme. Kedua-duanya tiba di Nusantara sebagai bagian dari kekuatan kolonialisme Barat. Lebih lanjut, ia katakan agama Kristen disebarkan di Nusantara melalui para imam dan pendeta yang mendukung pemerintahan kolonial di Indonesia. Harian Umum Republika 13 Agustus 1993. Verenigde Oud-Indische Compagnie atau VOC yang dikenal sebagai Kongsi Dagang itu seperti dijelaskan oleh Dr. J.L. C.H. Abineno di dalam bukunya Sekitar Teologia Praktikta 2. Saya ulangi lagi, dalam bukunya Sekitar Teologia Praktika 2. Tugasnya di bidang agama ialah positif melindungi dan memperkembangkan agama Kristen dan negatif membasmi agama-agama lain. Halaman 106. Agama-agama lain itu terutama adalah agama Islam yang di mata VOC dan gereja, agama Islam adalah satu atau suatu superstisi yang sama kedudukannya dengan agama-agama kafir. Halaman 106. Bahkan dianggap sebagai perbuatan iblis atau agama antikris, sebagaimana ditulis oleh Dr. Arie de Kuiper dalam bukunya Misiologia halaman 83. Sedangkan yang dimaksud agama Kristen adalah Kristen Protestan, bukan Roma. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, saya ulangi lagi, sedangkan yang dimaksud agama Kristen adalah Kristen Protestan, bukan Roma Katolik. Karena pemerintah kolonial Belanda seperti juga pemerintah
pemerintah kolonial lainnya berpegang kepada prinsip suius regio euis regio. Artinya, siapa pemilik wilayah, dialah pemilik agama. Yang diputuskan dalam perdamaian agama di Augsburg pada tahun 1555 Masehi. Maka dari itu yang memperoleh hak hidup di Indonesia adalah gereja yang beraliran Calvinis Belanda saja. Baru setelah prinsip ini ditinggalkan oleh Belanda pada pertengahan abad ke-19, gereja lain dapat berkembang di Indonesia, terutama di wilayah yang disebut oleh Simatupang di atas dan juga di daerah-daerah lainnya yang juga disebut oleh Simatupang, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan. Buku yang sama halaman 6. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.